Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya teman seorang cowok, masih muda dan belum berkeluarga. Dia sering curhat pada saya, dan saya pun juga sering curhat padanya. Pekerjaan saya di PT. Dia sering ngasih solusi dan sangat perhatian pada saya. Umur kami terpaut banyak, dan dia sudah saya anggap sebagai adik. Sering saya mengingatkan dia untuk sholat, untuk ngaji. Tanpa saya duga, dia malah jatuh cinta pada saya. Saya jadi bingung, padahal saya tidak pernah ada rasa apa-apa kepadanya. Tetapi ketika saya diam, selalu berpikir justru malah kasihan padanya, karena dia begitu perhatian kepada saya. Ketika dia mengajak bertemu dan ngobrol, saya jadi deg-degan. Saya takut pada suami saya, takut ketahuan, meskipun saya tidak pernah suka dengan teman tersebut. Saya juga sering SMS kepadanya tentang Quran surat ini ayat sekian. Lihat, baca, dan pahami. Ini tentang hubungan kita yang tidak boleh berlanjut. Ustadz, untuk ngomong baik-baik dengan dia, saya harus ngomong bagaimana agar dia tidak mengharapkan saya lagi, Ustadz? Kalau kamu hanya takut pada suami, gampang. Kencan saja dengan laki-laki di mana suamimu kan nggak ngerti. Ya, pas suamimu kerja, kamu tahu tentu pulangnya jam berapa sampai jam berapa kan tahu. Nah, di waktu suamimu kerja itu, kamu lakukan apa yang kamu ingini. Kalau hanya takut kepada suami. Tapi kalau takut kepada Allah, walaupun suamimu tidak tahu dan ketemu laki-laki yang gendeng tadi, mestinya kamu ingatkan, saya sudah punya suami, ya. Maka itu salahnya kalau orang sering curhatan dengan lain jenis, itu ya gitu. Maka di dalam Islam itu, wanita berbicara dengan laki-laki itu tidak boleh berbicara dengan ya murah senyum, murah tertawa, murah itu malah berlenggak-lenggok gaya, ya tidak boleh. Coba dibaca surat Al-A'raf itu ya. Tidak boleh, karena orang yang ada penyakit hati mudah jatuh cinta, ya seperti kamu tadi, jatuh cinta dengan mata buta, ngerti dibujuk barang dicintai juga. Nah, karena kamu sering curhat ya. Kenapa kamu curhat dengan laki-laki yang lain, kok tidak curhat dengan suamimu? Nah, akhirnya takut kalau ketahuan suami. Kalau hanya takut ketahuan suami, mudah untuk ngelimpek, mudah. Tapi kalau kamu takut dengan Allah, kemanapun kamu bersembunyi, ketahuan oleh Allah. Allah selalu menemani kamu dimanapun juga kamu berada. Sudah ketemu belum? Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya, 32 ya. Surat Al-Ahzab 32 itu perhatikan, itu wanita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna kahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ada notnya di situ. Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Kemudian yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Ya, ya kan? Jadi berbuat dengan jangan tunduk berbicara, itu maksudnya jangan kamu berbicara dengan laki-laki dengan pembicaraan yang lembut, ya, seolah-olah ada itu tadi
terpaut hati, sehingga menimbulkan orang yang ada penyakit dalam hatinya mudah jatuh cinta dengan laki-laki, dengan perempuan tadi, karena kamu lembut berbicara, baik berbicara, murah senyum dalam berbicara, akhirnya dia jatuh cinta kepadamu. Maka katakan yang baik. Kata yang baik itu maksudnya katakan apa adanya, perlunya apa, gitu. Kalau ada orang datang padamu, perlunya apa, mencari suami misalnya, oh suami saya nggak ada dan kerja, nanti aja kembali jam sekian. Nah, udah tinggal pergi. Nggak usah malah jam lebu diwedangi barang, gitu. Ya udah, nggak usah, kalau saya pamit ya pun, nek suami nggak ada, udah kok tergesa-gesa buat sini, ngopi-ngopi dulu lah. Nah, itu nanti akhirnya orang yang nyakit hati mudah berbuat sesuatu kepada wanita tadi. Nah, maka itulah hati-hati. Nah, ini tidak berbicara, tapi dalam SMS tentu suaranya juga baik-baik, wong curhat, ya. Nah, maka itu jangan, itu jadi SMS curhat semacam itu tadi, itu menjadikan pendekatan setan, jadi jembatan setan. Akhirnya itu takrobuz zina, ya dah, dekat-dekat, makanya tidak usah wanita-wanita, tidak usah curhat dengan laki-laki lain yang bukan mahram, apalagi sudah punya suami. Tidak ada untungnya, pasti akan membawa kerugian.